Di masa lampau, Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, dianugerahi Allah kebijaksanaan, kekayaan, dan kekuasaan yang tak tertandingi. Ia memerintah kerajaan besar, mengendalikan jin, hewan, dan angin, namun tetap rendah hati sebagai hamba Allah. Di istana Sulaiman, Sulaiman duduk di singgasananya dikelilingi para penasihat, jin, dan hewan yang taat kepadanya. Wahai para makhluk, Allah telah menganugerahiku nikmat besar. Mari kita gunakan anugerah ini untuk keadilan dan kebaikan. Apa yang kalian laporkan hari ini? Burung Hudud, wahai raja, saya baru kembali dari negeri Saba. Mereka menyembah matahari, bukan Allah, dan dipimpin oleh seorang ratu yang bijaksana, namun belum mengenal kebenaran. Kita harus mengajak mereka ke jalan Allah. Hudhud, bawakan suratku kepada Ratu Saba. Undang mereka untuk beriman dan datang ke istanaku. Hudud terbang membawa surat Nabi Sulaiman. Di negeri Saba, Ratu Balqis menerima surat itu dan terkesan dengan keagungan kata-kata Sulaiman. Ia memutuskan untuk mengunjungi kerajaannya. Kedatangan Ratu Saba, Ratu Balqis tiba di istana Sulaiman. Ia kagum melihat istana megah dengan lantai kaca yang tampak seperti air. Ratu Balqis, wahai Sulaiman, aku hampir terkecoh oleh lantaimu yang indah ini. Sungguh, kerajaanmu luar biasa. Sulaiman, ini hanyalah anugerah Allah. Namun kebenaran sejati bukan pada kekayaan, melainkan pada keimanan kepada Allah. Apakah engkau bersedia menerima ajarannya? Ratu Balqis, aku melihat kebijaksanaan dan kekuatanmu bukan dari dunia ini. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku tunduk kepadanya. Ratu Balqis memeluk agama Allah dan negeri Saba pun mengikuti jejaknya. Sulaiman bersyukur atas hidayah yang diberikan Allah. Ujian semut. Sulaiman memimpin pasukannya melintasi lembah. Tiba-tiba ia mendengar suara kecil. Wahai para semut, masuklah ke sarangmu agar tidak dilindas oleh Sulaiman dan pasukannya. Wahai semut, aku mendengarmu. Aku dan pasukanku akan berhati-hati. Penasihat, Raja, mengapa engkau peduli pada makhluk sekecil semut? Sulaiman, Allah mengajarkanku untuk menghormati semua ciptaannya, besar atau kecil. Kekuasaan yang diberikan kepadaku adalah amanah untuk menjaga keadilan bagi semua. Di akhir hidup Sulaiman, Sulaiman memerintah dengan adil hingga akhir hayatnya. Ketika ia wafat, ia masih berdiri, bersandar pada tongkatnya, sementara jin-jin terus bekerja karena tak tahu ia telah tiada. Hingga akhirnya tongkat itu patah, dan barulah semua menyadari kepergiannya. Ya Allah, anugerahmu telah cukup bagiku. Jadikan hidupku dan akhirku sebagai teladan bagi mereka yang mencari kebenaran. Kisah Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan keajaiban hanya bernilai jika digunakan untuk keadilan dan ketakwaan. Ia tetap dikenang sebagai raja yang bijaksana, yang memimpin dengan hati penuh syukur kepada Allah.